Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin, bawa saya menuju kawasan Teluk Pucung, Bekasi Utara. Bisa datang dari seorang ayah yang bekerja sebagai tukang ampas kayu dan tinggal di sebuah rumah yang masih berbilik bambu, tapi harus memberikan pendidikan terbaik untuk ketiga anaknya. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Saya bertemu dengan Bapak Jumawan. Mana Bapak Jumawan ya? Bapak ya? Saya ingin bicara sedikit. Ya. Yang itu rumah Bapak? Iya, benar. Bapak sedang apa tadi di sini? Ini ngecat ini disuruh tetangga, Pak. Kalau lagi di rumah sama suruh tetangga gitu. Ngecat disuruh tetangga? Iya. Apakah ini sebuah bentuk pekerjaan Bapak? Bukan, ini kalau lagi nggak ada kerjaan, lagi ada di rumah, nggak ada kerjaan. Biasa pekerjaannya apa? Mister, Pak, ngampas-ngampas juga. Ngampas-ngampas pintu, juga. Iya. Dan sekarang lagi tidak ada kesibukan, jadinya Bapak dimintain tolong sama warga sekitar untuk ngecat Iya, ini seperti ini ya. Seperti ini, benar. Bapak dapat upah berapa membantu warga? Ya, saya sih ikhlasnya kalau tetangga kayaknya nggak enak kalau dihargain, Pak. Ikhlasnya aja ngasihnya. Kalau Seikhlasnya? tetangga, iya, kalau tetangga itu. Kalau dikasih 10.000 bagaimana Pak? Ya mungkin dia ngerti kalau misalnya dia lihat keadaan gitu, lebih dikasih kadang-kadang gitu 25. Oh, Gitu. berarti 25.000 ya. Iya. Bapak tolong dicopot dulu topinya. Terima kasih. Ya. Bapak dimintain tolong sama warga sekitar Iya. mendapatkan upah sebesar 25.000. 25.000 kalau tetangga. Kalau pekerjaan utamanya itu Bapak dapat penghasilannya berapa? Itu kalau pekerjaan rumah, pekerjaan saya sendiri suka 80. 80.000. Kalau kerjaannya suka banyak gitu, bagaimana banyak kerjaannya? Menurut Bapak kira-kira saya mau ngapain datang ke sini? Nggak tahu, Pak. Sama sekali nggak tahu ya? Bapak saya dengar suaranya itu terengah-engah. Ya, emang ini kadang-kadang suka batuk. Suka batuk? Ngampas sih kerjanya, jadi resikonya udah sehari-hari begitu sih. Bagaimana kalau nggak dijalanin gitu? Cuman Bapak keadaannya sekarang sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Bapak punya hutang tidak? Kalau punya utang banyak sih di luar, kadang-kadang 150 gitu. Iya. Kalau lagi nggak kerja, terbayarnya nyicil gitu. Utang yang besar ada sampai jutaan. Enggak. Kalau jutaan ada ya, udah lama. Udah lama dan sekarang udah lunas. Belum juga. Belum juga. Makanya saya belum bisa bayar gitu. Jadi tunggu saya kerja baru cicil lagi. Oh seperti itu. Iya begitu terus sistematisnya saja. ya. Bapak anaknya ada berapa semua? 3. 3. Ngapain aja Pak mereka?
Yang pertama udah berumah tangga, 2 anak. Ya. Yang kedua masih serabutan kerjanya. Ya. Yang ketiga masih sekolah. Masih sekolah. Kelas 2 SMP. Yang mana Perempuan. anaknya? Ada tidak di sini? Nah ini nih anaknya. Ini anak yang nomor 3. Nomor 3. Ya. Sekali. Ini anaknya yang nomor 3. Ini Tapi sekolahnya ada masalah tidak? ada sih. Apa tuh Pak masalahnya? Suka tunggak-tunggakan tuh enggak. Orang enggak punya uang, saya nunggak, bayar, begitu aja. Pokoknya paling saya minjem tangga baru bisa bayar. Pernah tidak sih Pak, misalnya Bapak merenung apa yang terjadi dalam hidup saya? Pengen mencari solusi cuman kok seperti tidak ada jalan. Pernah tidak mengalami hal itu? Ya kalau kata pernah, tapi Nah, ya. nggak bisa nyanggupin karena kita nganin fisiknya begini, jadi ya apa adanya aja dah. Rumah itu milik sendiri apa sewa Pak? Ini campur mertua. Jadi Sama mertua? ini dipenggel. Tinggal bersama mertua itu pasti ada rasa nggak enak pastinya Pak ya? Iya. Harusnya kan kalau bisa orang tua kita yang tinggal bersama kita. Tapi orang tua udah nggak ada. Oh sudah tidak ada? Iya, saya dari semenjak 12 tahun saya ditinggal. Hidup saya berdua. Abang masih di Jakarta. Bapak sudah ditinggal lama oleh kedua orang tuanya? Iya, benar. Itu kalau misalnya lagi kangen sama orang tuanya bagaimana Pak? Doa-doa aja saya berdoa gitu. Ya. Kalau ingat orang tua saya nggak bisa ngalamin, ya Allah. Jauh makamnya Pak, di Bogor. Ini kan Bapak sudah melakukan yang terbaik supaya kedua orang tuanya Mudah-mudahan. bisa bahagia. Iya, Ya anggap saja mertua ini iya orang tua Orang tua sendiri, benar-benar Bapak sendiri. Iya, ya Allah. harapan Bapak apa sih sebenarnya? Sebenarnya saya pengen nyukupin keluarga aja, saya salah itu aja saya mau penuhin. Kalau Iya. kalau ada rezeki saya bilang gitu. Saya janji saya Pak. Tampaknya saya kurang lengkap jika saya belum bertemu dengan istri. Ada tidak istri? Ada istri. Mana? Oh ini istrinya. Ya Allah. Nama saya Siti Holipa, umur saya 48 tahun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Saya punya suami namanya Juminan. Suami saya umur 58 tahun. Menurut Ibu, pribadi Bapak ini seperti apa karakternya? Ya, alhamdulillah dia. Tampaknya istrinya sudah tidak bisa berkata-kata lagi ya. Iya benar gitu Pak. Sama teramat sedih sekali di sini. Saya juga merasakan auranya. Bapak dan Ibu bersedih, anak juga ikut bersedih di sini. Masalah memang wajar Pak ya. Saya pun di sini juga punya masalah. Tapi memang itu adalah ujian pendewasaan Iya. diri. Benar. Benar ya? Iya, iya. Tidak ada waktunya kita menyalahkan orang lain. Iya iya benar. Benahi diri kita, introspeksi untuk jadi pribadi yang intelektual. Benar. Bapak setuju akan kata-kata saya ini? Setuju Pak. Baik, saya sudah paham apa yang terjadi dalam keluarga ini. Iya. Mudah-mudahan ini adalah solusi yang terbaik. Iya. Setidaknya bisa meringankan beban Bapak Iya. dan menjadi perubahan dalam hidup. Ajudan! Saya tidak mau Bapak terus bekerja seperti ini. Iya Pak. Harus ada perubahan Pak. Mudah-mudahan Pak. Saya inginnya Bapak berdagang, Iya. berbisnis. Iya benar Pak. Pengennya sih Pak. Iya. Gitu. Jika Bapak merasa jatuh, itu Bapak tidak perlu risau, karena itu ada kesempatan terbaik supaya Bapak bisa bersujud. Iya. Ya, saya ucapkan selamat untuk Bapak berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash untuk Bapak belanja. Ya Allah. Ya Allah.
Kurniawan, Iya, Pak. bagaimana perasaannya dapat rezeki yang tidak pernah diduga sebelumnya? Alhamdulillah Pak, saya bersyukur. Ini mungkin buat keluarga, buat anak-anak Pak. Alhamdulillah banget Pak. Saya bersyukur banget Pak. Bapak, dari tadi kita ngobrol, saya khawatir sama kesehatan Bapak. Iya, iya. Dari suara Bapak juga tampak terengah-engah, badannya juga bergetar secara terus-menerus. Saya tidak mau setelah acara ini Bapak kenapa-napa. Iya Pak. Ya, saya mau kita semua ini bahagia, ada perubahan juga dalam hidup Bapak. Jadi uang ini saya serahkan saja kepada sang istri untuk menjalankan tugas dari saya. Silakan diterima, Bu. Ingat, Bu ya, Ibu harus manfaatkan uang 12 juta ini supaya kehidupan Bapak dan Ibu bisa jauh lebih baik. Jangan seperti ini terus. Minimal beli 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Waktu Ibu tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih sisa, sisanya akan saya ambil. Ada yang mau ditanya, Bu? Enggak. Nanti Ibu jangan khawatir, akan ditemani oleh timekeeper saya, Soraya, dan satu anggota BRIMOB di belakang. Pastinya Ibu akan aman selama berbelanja. Sudah siap? Baik. 1, 2, 3. Ibu selanjutnya.